wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal sholih. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurah tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-A'raf. Malam ini masuk ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah akan bertanya kepadamu Muhammad, anis saati, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu Muhammad? Kamu setiap hari kok menerangkan bahwa dunia ini akan selesai dengan datangnya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat sekali. Kapan datangnya hari kiamat ini Muhammad? Kul, katakan Muhammad, nek wong kafir Quraisy Mekah takon awakmu tentang kiamat, jawaban Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya yang mengetahui tentang hari kiamat, indallah, inda rabbi, hanyalah di sisi Tuhanku. Pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Tuhanku yang tahu, hanya Allah yang tahu. Aku tidak tahu, dan semua Rasul tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuman berita tentang kiamat sudah menyebar di 25 Rasul. Berita tentang hari kiamat itu sudah disampaikan kepada umatnya, juga sudah nyampe. Akan tetapi kapan terjadinya itu hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada yang bisa menjelaskan liwaqtiha, kapan waktunya terjadinya hari kiamat itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa mengetahuinya, liwaqtiha, untuk waktu terjadinya hari kiamat, illa huwa, kecuali Dia Allah. Di sini hari kiamat itu disifati, kalau di surat At-Takwir itu malah dijelaskan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari ini pecah, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ya, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal biharu sujirat, apabila air laut ditumpahkan ke darat, wa idzal jibalu suyirat, dan gunung-gunung dijalankan. Itu disifati seperti itu. Jadi intinya dino kiamat itu matahari ambruk, langit ambruk, bintang-bintang berjatuhan,
air laut tumpah ke darat, gunung berjalan, sujirat dijalankan. Terus kita kan bisa membayangkan, ya apa kejadian itu terjadi. Itu sudah disebut oleh Allah. Cuma kapan terjadinya itu yang tidak ada yang tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad itu bercerita tentang hari kiamat di hadapan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy gak percaya. Kapan Muhammad? Awakmu bolak-balik ngomong kiamat doa. Awakmu rul. Maka dijawab, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, tidak ada yang bisa mengetahui waktunya terjadinya illa huwa kecuali Dia. Yang jelas keadaan hari kiamat itu fakulat, terasa berat fis samawati, kepada makhluk yang ada di semesta langit, berat. Kabeh ambruk, 7 langit ambruk. Wal ardi, dan bumi, berat juga makhluk yang ada di muka bumi. Di ayat lain dikatakan yauman natwi kayaumi kasijin lil kutub, pada hari kiamat nanti langit ini digulung ke dulu kertas. Yauman natwi sama katoyis sijin lil kutub, pada hari kiamat ini ketika langit sudah ambruk dilempit karo Allah, padha karo jenengan gulung karpet lho Pak. Ya napa ya? Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Gak enak pegawe Pak. Margot betul Pak lagi gak ono ngelempit langit sabun. Padahal misalnya iki digawe karpet ya, dilempit. Wong sintok oleh Pak Yasir ya ngangkat saja. Iki langit sampai ini gede ya. Yauman tulis sama kata isi jilil kutub. Terasa berat semua yang dirasakan oleh makhluk yang ada di semesta langit wal ardi dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kepada kamu sekalian illa baghtatan, kecuali tiba-tiba datangnya. Dino kiamat itu teko tiba-tiba. Gak ada kondo-kondo. Iki wis difirmanno karo Allah, pasti terjadi. Itu loh. Pasti terjadi. Akan tetapi walaupun hari kiamat ini waktu datangnya tidak ada yang tahu dan datangnya tiba-tiba, akan tetapi tanda-tanda hari kiamat itu sudah diberitahukan oleh Allah lewat Rasulnya. Tondo-tondo zaman akhir zaman itu sudah diberitahukan semuanya. Ya kan begitu. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat itu yatatawaluna bil bunyan. Umat akhir zaman itu akan bermegah-megahan dengan bangunan, saling memperindah rumah. Itu loh Pak. Ya, ngomong elek umai gitu. Di antaranya lagi sudah banyak anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Orang tua dianggap sebagai temannya. Terus terjadi kan tanda-tanda itu sudah semua. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah datangnya hari kiamat itu illa baghtatan, kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad. Wis dijelas dong ini lho wong Quraisy, wong kafir Quraisy ini sak takon mana. Ka'annaka khafiyun anna. Kok koyo-koyo awakmu wis ngerti Muhammad. Kan begitu. Koyo-koyo awakmu wis ngerti ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu ya menyampaikan firman ini dari Allah begitu loh. Ya. Maka dijawab lagi sama Nabi Muhammad lewat firman Allah. Kul, katakan Muhammad, jawaban innama ilmuha indallah.
Sesungguhnya yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Allah. Berarti kan mesti peluru jawabannya. Iki mau ya mon. Innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya yang mengetahui terjadinya kiamat itu hanyalah Rabbi, Tuhanku. Dok kene takon maneh. Kul innama ilmuha indallah. Kene inda Rabbi, kene indallah. Jawaban Muhammad, yang mengetahui terjadinya hari kiamat itu hanyalah Allah. Nabi Muhammad tidak tahu. Walakina aktsarun nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Wis dikandani dunia iki wis akhir. Di dalam hadis disebutkan innama bu'itsu, ada dua hadis. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak pertama. Terus ono maneh hadis yang bunyinya sama, innama bu'itsu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus ini sebagai mu'allim, sebagai gurunya umat zaman akhir seluruh dunia ini. Terus ono hadis maneh, innama bu'itsu kahataini wa asyara bisyababataini. Sesungguhnya aku diutus itu, jarak aku diutus dengan hari kiamat itu seperti dua jari. Masya Allah. Sesungguhnya jaraknya hari kiamat itu, jaraknya aku diutus ini dengan datangnya hari kiamat itu kasabbatain, seperti dua jari. Kanjeng Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi artinya sudah dekat kiamat ini, gitu loh. Jadi kan berita-berita tentang terjadinya itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, sudah disampaikan, tanda-tandanya juga sudah disampaikan, terus jarak dekatnya juga sudah disampaikan. Makanya walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia itu masih saja tidak mengetahui. Padahal berita itu sudah disampaikan, masih saja gak mau tobat, masih saja memperturutkan hawa nafsunya, masih saja memperbesar urusan dunia, memperkecil urusan akhirat. Itu kebanyakan manusia tidak tahu. Terus kata kiamat besok gak tobat. Terus kata kiamat umure wis suwo gak dosa masjid. Ngenteni apa? Kiamat itu cedek. Artinya ajal kita juga sudah dekat. Kapan mana? Makanya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kiamat itu sudah dekat, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, sehingga masih saja memperturutkan hawa nafsunya. Makanya kalau panjenengan bersyukur dalam usia-usia tua, panjenengan dimudahkan oleh Allah, digerakkan hatinya, senang ke masjid, senang beribadah, senang menghadiri majelis taklim begini ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sakit istiqomah. Ya Allah, kiamat pun dekat ini. Terus, nah ini masih penjelasan. Kul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi. Kul, katakan Muhammad, la amliku, aku sendiri tidak dapat menguasai li nafsi, bagi diriku sendiri, naf'an, suatu kemanfaatan. Artinya apa? Aku sendiri ini tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diriku. Waladharon, dan aku pula tidak mampu menolak bahaya yang datang dari Allah. Maksudnya turunnya azab. Aku ini juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diriku sendiri, tapi aku juga tidak berkuasa menolak dorron, bahaya
yang Allah datangkan kepadaku illa masya Allah, kecuali apa yang sudah Allah kehendaki, kecuali Allah yang menghendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, ini masih penjelasan dari Rasulullah. Walau kuntu, jikalau aku a'lamu mengetahui al-ghaiba, kegaiban, maksudnya datangnya hari kiamat itu kan gaib, suatu yang gaib kan. Kalau aku ini tahu hal-hal yang gaib seperti terjadinya hari kiamat itu juga aku tahu. Kapan terjadinya? Kata Rasul, lastaghfartu minal khairi, pasti aku akan memperbanyak berbuat kebajikan. Nek aku roh kapan teko dina kiamat, wahai wong kafir Mekah, pasti aku akan lebih banyak lagi berbuat kebaikan mendekati hari kiamat. Wa ma masan yasu, agar aku tidak ditimpa oleh asu, keburukan, kejelekan, kejahatan. In ana, tidaklah aku, kata Rasul, illa nadhirun mubin, kecuali orang yang diutus untuk nadhirun, memberikan peringatan, wa basyirun, memberikan peringatan bagi orang yang kafir tidak percaya, wa basyirun, dan memberikan kabar gembira bagi orang yang mau beriman dan bertakwa mengikuti jalannya. Liqaumin, bagi kaum yu'minuna, yang mereka yakin, yang mereka yakin. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang kafir Makkah yang ketika diberitahu tentang datangnya hari kiamat mereka masih saja tidak mau percaya. Mereka itu masih gak percaya, murid ini bakal tek gak percaya. Ya tapi surat mau sih kok gak enak ini seperti jawab lah. Kemudian kulla amliku illa nafsi wa ma massani yasu. Jadi berita tentang hari kiamat itu Rasul sendiri tidak ada yang tahu. Huwa, dia, alladzi, zat yang, dia Allah, khalaqakum, telah menciptakan kamu sekalian, min nafsin wahidatin, dari diri yang satu, yaitu Adam, wa ja'ala minha, dan dia menjadikan minha, dari diri yang satu tadi itu, zaujaha, istrinya. Jadi Hawa itu diciptakan dari diri satu, yaitu Nabi Adam itu. Untuk apa manusia diciptakan berpasangan seorang istri? Liyaskuna ilaiha, agar mereka merasa tentram dengan istri itu. Falamma tabasyaha, maka tatkala mereka sudah menggaulinya, suami istri itu, hamalat, maka hamil, maka istri itu mengandung, hamlan, dengan mengandung khafifan, yang ringan. Jawa ngarani weteng nom.
ngandung yang masih ringan, berarti masih bulan-bulan awal. Famarrat bihi, lalu kandungan itu terus berjalan. Falamma athqalat, maka tatkala kandungan itu semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ngoten nggih Pak ya? Wong ngandung itu tambah berat nggih. Bener nggih? Jenengan nate kan? Jenengan nate kok nggih. Kok gak nate ya? Ya kenyataannya begitu. Ya kan? Terasa berat sama roti. Falamma athqalat, maka tatkala kandungan itu terasa berat, da'awa, keduanya suami istri itu berdoa Allah kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan keselamatan istri saya mengandung, ya Allah jadikan anak saya selamat, ibunya selamat, kalau lahir jadikan anak yang soleh dan solehah. Terus berdoa Rabbahuma kepada Tuhan keduanya. La in ataitana, sungguh jika engkau memberiku, menganugerahi aku solihan seorang putra yang soleh, lanakunanna, pasti aku akan menjadi minas syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka tatkala anak yang diidam-idamkan itu lahir sesuai dengan harapannya, maka keduanya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Maka wujud terima kasih itu juga diwujudkan dengan ada walimatul tasmiyah, itu kan ada akeko dan lain sebagainya, itu melahirkan wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak itu. Falamma atahuma solihan, maka tatkala keduanya diberi solihan, seorang yang putra yang soleh, ja'alalahu syuraka'a, ternyata orang-orang Arab Jahiliyah itu menjadikan anaknya itu syuraka'a, sekutu-sekutu. Nah, ini bedanya. Fima atahuma, pada apa yang keduanya telah diberi oleh Allah. Jadi anak itu dinisbatkan, atau istilahnya itu apa ya? Dinisbatkan kepada berhala-berhala itu. Jadi dia punya anak itu ya karena berhala itu, karena berhala ini, karena berhala itu. Mereka itu tidak kembali kepada Allah, akan tetapi anak itu dinisbatkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ini yang terjadi pada orang Arab Jahiliyah itu seperti itu. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggilah Allah, Allah tetap maha tinggi, Allah amma dari apa yang yusyrikuna mereka syirik. Jadi Nabi Muhammad itu mendidik orang Arab, orang Quraisy itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Ya, karena mereka sudah terpatri dengan agama nenek moyang, yaitu agama tentang penyembahan terhadap berhala. Ya, maka mereka itu ketika mengadakan upacara kelahiran itu ya di hadapan berhala-berhala mereka, gitu ya, di hadapan berhala-berhala mereka. Ya, nah terus mereka itu juga menyembelih hewan kurban, tapi ya diperuntukkan untuk berhala, dan darahnya itu hewan yang disembelih tadi itu dipercik-percikkan di wajahnya anak bayi itu tadi. Maka Islam datang dengan membawa syariat namanya akikah, begitu ya. Itu adalah untuk menghilangkan tradisi orang Arab Jahiliyah yang ketika lahir juga disembelih hewan ternak itu, gitu loh. Ya. Itu sudah tradisi yang sudah ada, Pak, pada orang Arab Jahiliyah itu sudah ada. Maka Islam datang dengan akikah itu untuk mengganti tradisi itu menjadi Islami yang dulu
kepada berhala-berhala mereka, maka sekarang itu kita akikah itu adalah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis Rasul mengatakan al-ghulamu murtahidun bi aqiqatihi. Anak ini tergadaikan oleh akikahnya. Ya. Terus bahasa yang bisa mudah difahami oleh orang awam. Jadi anak itu kalau belum diakikoi itu sama dengan barang yang masih digaden, belum ditebus oleh ayah ibunya. Itu pengertian al-ghulamu murtahidun bi aqiqati. Maka ketika anak itu sudah diakikoi, maka jiwa anak itu sudah merdeka karena sudah ditebus oleh orang tuanya. Begitu. Ayushrokuna, apakah mereka itu menyekutukan atau berbuat syirik kepada apa yang layak luku, yang mereka tidak bisa menciptakan apa-apa? Apakah mereka itu mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala layak luku syai'an, yang berhala itu tidak dapat menciptakan suatu apapun? Wahum yukhlaqun, malah berhala-berhala itu diciptakan, bukan anak digawe-gawe dewi terus disembah, bukan anak. Berhala-berhala itu tidak dapat menciptakan suatu apapun, justru mereka itu diciptakan, mari dipahat terus disembah, kan di luar akal siapa. Makanya menyimpangnya jauh dari ajaran agama Islam. Wala yastati'una lahum nasran, dan berhala-berhala yang diciptakan itu tidak dapat mendatangkan nasran, pertolongan. Ya, mereka itu tidak dapat memberikan pertolongan apa-apa. Wala anfusahum yansurun, menolong dirinya mereka sendiri tidak bisa. Jadi berhala-berhala itu dijalui pertolongan enggak iso, bahkan menolong dirinya sendiri enggak iso. Jenengan mungkin masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim yang tatkala rakyat Babilonia untuk keluar kampung semuanya pergi ke tanah lapang untuk mengadakan upacara hari ulang tahun negara Babilonia, Nabi Ibrahim tidak ikut keluar, pura-pura sakit. Di saat kampung itu sedang sepi, Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Di dalam penyembahan itu, itu banyak patung. Ada patung yang paling besar, kan begitu kan? Nabi Ibrahim masuk membawa kapak, patung-patung itu dihancurkan semuanya. Dihancurkan semua, tinggal disisakan satu patung yang paling besar. Kapaknya Nabi Ibrahim habis dibuat menghancurkan patung-patung tadi, dideleng gunune patung yang paling besar itu. Maka ketika selesai upacara, Raja Namrud masuk ke ruang penyembahannya dan diikuti dengan rakyatnya. Betapa terbelalaknya pandangan itu terjadi. Ya, patung-patung hancur, lebur, jungkir balik. Maka marahlah Raja Namrud. Tanya ini, tanya itu, siapa yang melakukan? Jadi menteri-menteri ini, satu-satunya orang yang tidak mau keluar dari kampung ini yaitu pemuda yang namanya Ibrahim. Begitu. Baik, kalau begitu kamu panggil sini. Nabi Ibrahim itu apa itu diceluk Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ditanya, tahukah Ibrahim siapa yang melakukan ini semua? Nabi Ibrahim itu gak jawab. Tanya saja pada patung yang besar itu, dia kan masih hidup.
dia yang bawa kapal, kan gitu kan. Tapi dalam sejarah itu Nabi Ibrahim ketika nyuding itu tidak gini Pak, tanya saja itu tangannya gini, dibantol ini Pak. Jadi bukan begini tapi gini, maksudnya nyuding apa itu ini. Jari-jarinya dipeluk-peluk ini. Ya tanya saja kepada patung yang besar. Raja Namrud malah ngamuk, kurang ajar Ibrahim. Dia kan nggak bisa bicara. Kenapa? Saya kamu suruh tanya kepada dia. Nabi Ibrahim malah gampang. Sudah tahu nggak bisa bicara, ngapain kamu coba? Bodoh bener kamu. Wes ngamuk, bagaimanapun Roger tetap gak mau kalah. Kan begitu Pak. Ya, akhirnya keputusannya kan rakyatnya dikerahkan untuk mencari kayu bakar yang sebanyak-banyaknya. Ibrahim ditangkap. Ya. Sepakat Nabi Ibrahim dibakar. Kan begitu kan? Maka ketika kobaran api tumpukan kayu yang besar itu ya sudah menyala, Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api. Allah berfirman kepada api, "Kul ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, diamlah kamu dan dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Rakyat mengelilingi lapangan menunggu habisnya api tadi dan menunggu nasibnya Ibrahim yang dibakar tadi seperti apa. Ternyata ketika api sudah selesai, tumpukan bara api sudah selesai, tinggal apinya, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan api. Tidak ada satupun kulitnya Nabi Ibrahim yang tergores oleh api itu. Maka kalahlah apa itu Raja Namrud di hadapan rakyatnya. Tapi itu hanya berlaku pada Nabi Ibrahim Pak. Coba sama nyumut korek terus kuliah naruku di bantal sampai loncat. Itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim. Ya, seperti itu. Kalau api jenengan ya tetap panas. Ya. Nah, itu saja dihancurkan Nabi Ibrahim. Tidak ada yang bisa menolong kan? Dirinya dihancurkan. Masa Tuhan kok gak bisa nolong diri sendiri? Kan begitu kan? Begitu kok disembah. Sebagaimanapun setelah kala itu Nabi Ibrahim mau ditangkap. Sebelum ditangkap Nabi Ibrahim keluar dari negeri Babilonia menuju ke Syam, daerah Syam situ. Kemudian sampai Nabi Ibrahim itu ke daerah Mesir, masuk ke kota Mesir yang waktu itu di Mesir juga dirajai oleh kerajaan yang senang wedoan gitu kan, senang wedoan. Maka Nabi Ibrahim ketika masuk kota Mesir dengan membawa istri yang cantik itu disenangi rojo. Ketika ditanya raja, siapa itu perempuan yang mendampingi kamu? Nek Nabi Ibrahim, ini istri saya. Pasti Nabi Ibrahim dipateni, terus Siti Sarah diambil sebagai istri. Maka Nabi Ibrahim enggak mengaku kalau ini istri saya, ini saudara saya. Oh, karena saudaranya malah dimulyakno Ibrahim. Begitu kan, raja malah takdim kepada Ibrahim karena adiknya cantik kan, begitu kan. Nah, ternyata dirayu dan dimasukkan istana. Maka singkat cerita, ketika raja itu mau mendekati kepada Siti Sarah itu, sawatnya hilang. Begitulah, kira-kira begitu. Maksudnya itu rasa grogi, gemetar dan lain sebagainya. Akhirnya dilepaskan juga. Ya, akhirnya dilepaskan. Tak lepas no Ibrahim. Ya kok aku setiap mendekati adikmu ya grogi, terasa takutku datang kan, begitu kan. Malah kayak seolah-olah aku terus gowono. Maka Nabi Ibrahim keluar lagi dari negara Mesir dengan istrinya, malah dihadiahi sama raja itu,
dihadiahi seorang budak yang bernama Siti Hajar itu hadiah dari Raja Mesir, Pak. Digowo nang sameneh. Ya, karena Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah lama nggak punya anak, Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya sendiri yang bernama Hajar itu. Tidak lama maka lahirlah Nabiullah Ismail. Karena Nabi Siti Sarah nggak kuat melihat Nabi Ibrahim bahagia dengan Siti Hajar karena hadirnya anak. Siti Sarah ngomong, wis Ibrahim gawa nang tempat sing waduh sing aku gawe. Akhirnya dibawa ke tempat yang sekarang menjadi Mekah. Sehingga ceritanya begitu. Sampai sekarang tempat itu diabadikan, ada Zamzam, di sana ada Safa, ada Marwah. Semuanya itu adalah napaktilasi perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ada lempar jumroh itu semua. Nah, artinya begini, artinya berhala-berhala itu diciptakan, tidak bisa menciptakan. Berhala-berhala itu tidak bisa memberi manfaat dan bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu juga tidak ada satupun patung yang berbeda. Jadi seperti itu. Wala yastati'una lahum wa in tad'uhum ilal huda, dan jika kamu menyeru patung-patung itu untuk memberi petunjuk kepada petunjuk, diajak maksudnya layak tabi hukum patung-patung ya gak iso melok awakmu, melok ajakanmu gak iso. Sawaun alaikum, sama dengan kamu sekalian gak mau mengikuti petunjuk kayak ini. Ada autumuhum, apakah kamu mengajak mereka patung-patung itu, am antum somitun, atau kamu diam? Ya mereka juga enggak ada reaksi apa-apa. Gitu loh. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una min dunillah, mereka menyeru kepada selain Allah. Sesungguhnya yang diseru selain Allah itu ibadun, adalah juga hamba-hamba amsalikum seperti kamu sekalian. Fad'uhum, maka coba saja kamu berdoa kepada mereka, falyastajibu lakum, dan suruh mereka patung-patung itu mengijabahi doa-doa kalian. In kuntum shodiqin, jika kamu benar bahwa patung-patung itu bisa mengijabahi doa. Itu tantangan untuk untuk membongkar kekeliruan cara berpikir orang-orang kafir Mekah. Sampai seperti ini. Alahum arjulun, apakah patung-patung itu arjulun, punya kaki yang sunnah, yang dia bisa berjalan dengan kakinya itu? Sampai diajak seperti ini, dialog-dialog untuk mematahkan pikiran yang dulu tadi. Apa patung-patung duwe sikil terus iso mlaku ta? Bahasa kita begitu kan. Amlahum aydiyah bidisuna biha. Apa dheweke patung-patung iki duwe tangan iso digawe nyekel apa-apa ngono ta? Itu bahasa kita. Amlahum a'yunun yubsiruna biha. Ataukah patung-patung itu mempunyai mata bisa melihat begitu? Ini argumen-argumen yang dikemukakan oleh orang kafir Mekah. Amlahum adani yasma'una biha. Atau mereka punya telinga bisa mendengarkan ucapanmu, bisa mendengarkan ajakanmu. Ini dalam rangka membongkar kegoblokan mereka ini. Kul, katakan Muhammad, ud'u syuraka'akum. Ya, ajaklah apa itu berhala-berhala yang kamu sekutukan. Sumakiduni, kemudian buatlah tipu daya untuk mencelakai aku. Terus patung-patung itu jahat untuk mencelakai aku, kata Nabi Muhammad. Terus celakamu aku, patung-patungmu kumpul kabeh, kongkonen menyelakai aku. Falatun diruni, jangan beri tempo. Saiki tantai begini. Sampai seperti itu Pak argumentasi Nabi Muhammad itu dalam membongkar kekeliruan akidah mereka itu sampai begitu. Tak enteni nduk kene, wis patung-patungmu sing mbok anggap iso ngene iso iki, saiki patung-patungmu kongkonen kok nyelakai aku. Tak enteni. Sampai seperti itu Pak. Tapi masih saja orang Arab
jahiliyah masih saja tetap kepada agama Islam. Ya ada juga satu dua yang kemudian berpikir dengan apa logika yang disampaikan oleh Nabi Muhammad lewat firman Allah itu juga ada yang berpikir Pak, diam-diam. Iya, gak bisa apa bisa. Nah, kemudian diam-diam marani Nabi Muhammad terus dia bersyahadat masuk Islam. Ada, tapi ya tetap ada yang masih pada pendirian. Ini agama nenek moyang kita harus kita pertahankan. Agama Muhammad itu agama baru kemarin. Nah, gitu. Ada yang tetap begitu, gitu loh Pak. Makanya gak gampang merubah akidah orang yang sesat ini, gak mudah. Barangkali ada yang disarankan mohon. Jadi itu akidah kita ini sudah akidah yang benar, maka terus ayo dibimbing akidah kita ini jangan sampai belajar. Wonten Pak, sing ditanyakan, monggo kalau ada. Jadi ya kita sudah mengikuti agama yang benar, para jamaah sekalian, akidah kita sudah akidah yang benar, maka ayo kita pertahankan sampai ajal menjemput kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dalam akidah yang benar, gitu kan? Sehingga kita saat ajal kita tiba kita dalam keadaan husnul khotimah, gitu kan? Mudah-mudahan bermanfaat ajal ini bisa menambah ilmu pengetahuan agama kita dan bisa menjadikan tebalnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.